kelima tahun ke depan kita berkomitmen untuk berkontribusi bersama Bapak Ibu semua untuk kita menaikkan nih ekonomi digital di 1.400 triliun. Dan juga untuk memberikan lapangan pekerjaan sampai dengan 120.000 per tahunnya. Tentunya berikutnya kita akan mendengarkan insight dari para pemimpin yang mendorong hadirnya inovasi AI yang aman dan terkelola melalui Google Cloud. Dan maka dari itu tanpa berpanjang kata, kita akan bersama-sama mengundang kepada Ibu Van Litanto selaku Country Director Google Cloud Indonesia yang akan membawakan Powering Agentic AI and Secure Innovation with Google Cloud. Boleh tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang nggak pernah dengar mengenai AI, angkat tangan. Nah, itu dia. Gak ada yang nggak pernah dengar mengenai AI. Perkenalkan, nama saya Van Litanto. Saya Country Director dari Google Cloud Indonesia. Congratulations Metrodata untuk 20 tahun Metrodata Solution Day. Pak Susanto, Pak Syafril, Pak Alex sama Ibu Ira, ini seperti 20 tahun nih seperti perjalanan karir saya. 20 tahun sama-sama dengan Alex nih, dari kita awal-awal menggali dari staff sampai sekarang sudah menjadi leader. Jadi congratulations Metrodata in sharing. Kalau yang tadi nih, di mana lebih dari 80% di Indonesia sudah menggunakan AI di operationnya. Dan juga lebih dari 13% companies di Indonesia bukan hanya menggunakan AI, tapi juga lebih ke arah deeper implementations. Karena apa? Karena AI ini adalah bagian penting, critical engine untuk future economy. Ya, karena kita prediksi ada 366 billion akan contributing di Indonesia GDP. Jadi AI sudah menjadi bagian dari enterprise. Kita di Google Cloud sudah celebrating 5 tahun. Jadi dari hyperscaler yang pertama di Indonesia, Google Cloud adalah yang pertama. Di bulan Mei 2025 kita celebrate dengan Ibu Mutia. Saya takut banget, itu di foto saya motongin tumpeng. Jadi karena saya nggak pernah motong tumpeng nih, jadi saya harus belajar motong tumpeng supaya tumpengnya nggak jatuh untuk celebration 5 tahun kita. Nah bukan itu saja, kita memberikan infrastruktur yang secure, yang low latency untuk menjadi katalis di digital economy. Di 5 tahun kita berada di Indonesia, kita memberikan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua kontribusi terhadap 900 triliun digital economy. Bukan itu saja, kita contributing di 92.000 annually loh untuk resources, untuk tenaga kerja. Tapi kita berhenti gak dari sana? Tidak, karena kedepannya, ke-5 tahun ke depan kita berkomitmen untuk berkontribusi bersama Bapak Ibu semua untuk kita menaikkan nih ekonomi digital di 1.400 triliun. Dan juga untuk memberikan lapangan pekerjaan sampai dengan 120.000 per tahunnya. Bisa saudara-saudara semuanya? Ayo dong, kurang semangat nih, bisa gak? Nah, karena untuk bisa itu kita juga bersama-sama dengan kementerian, bersama-sama dengan enterprise untuk membangun Google bangkit bersama AI. Jadi bukan hanya dari sisi cloud, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi kita mempelajari AI bersama-sama dan ini sifatnya gratis. Organization yang tadi saya bilang itu sudah berkembang dan piloting AI dari 37% ke 65%. Tapi
bukan hanya setiap kali, diskusinya itu model apa yang digunakan, bukan begitu. Ya, tapi bagaimana agents bisa membantu produktivitas dari employee, bagaimana kita bisa memberikan experience yang lebih baik terhadap customer. Jadi ini adalah kombinasi, orkestrasi antara human dan AI. Jadi jangan hanya modelnya saja yang dipikirkan, karena model itu setiap minggu ada model-model baru. Ya, tapi pikirkan dari use case-nya, agentic AI apa yang paling berguna untuk memberikan optimasi atau effectiveness di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi future-nya adalah, goal-nya tuh kemana? Goal-nya itu adalah jangan lupakan human element terhadap dari satu use case yang dipikirkan. Gitu. Jadi kembali lagi ya, ini bukan dari sisi teknologi alone, tapi ini adalah lintas divisi, bisa touch divisi HR, divisi legal, dan juga lintas industri. Bagaimana AI agents bisa membantu? Tadi mungkin sudah banyak dipaparkan oleh Pak Susanto, bagaimana bisa membantu dari workforce productivity, customer support, sales experience, juga untuk faster product innovation, karena dengan adanya data-data yang bisa dikonsolidasi. Juga bagaimana untuk melihat operations dan maximize efficiency dari operations dan untuk research. Nah, Google Cloud ini adalah optimized text dari bawah ya. Jadi dari AI infrastruktur kita mempunyai ready GPU yang paling terakhir dan juga TPU, Tensor Processing Unit, untuk Bapak Ibu gunakan sebagai training dan inferencing. Yang kedua, data platform. Data platform Google selalu menjadi yang terdepan, leaderboard, dan semua sudah menggunakan, banyak dari enterprise di Indonesia yang menggunakan data analytics dari Google Cloud. Models, kita mempunyai the highest and the fastest models, Gemini 2.5, dan juga kalau misalnya mungkin dengar mengenai Veo 3 ya, udah tahu gak mengenai Veo 3? Nah, Bapak Ibu sudah ada ngangguk-ngangguk Veo 3, jadi kita mempunyai banyak model untuk use case yang tadi. Kembali lagi, human-nya perlunya apa, visinya seperti apa, baru modelnya kita pilih yang mana yang paling tepat. AI platform, ini sudah memberikan grounding terhadap Google Search Quality. Jadi kalau kita sudah biasa menggunakan Google Search, kita grounding enterprise data kita supaya mengeluarkan data yang sesuai dengan capability seperti Google Search. Dengan security yang tentunya dari Google Cloud Security Platform. Nah kemudian dari AI Platform kita bikin agents. Agents itu adalah yang membantu untuk mengotomisasi pekerjaan employees gitu. Jadi bukan untuk menggantikan employees, tapi untuk memberi, jadi seperti agents yang terpercaya. Nah, dari customer agents, managing customer support, bayangkan kalau misalnya dari customer support, kita ini real case story ya. Jadi kita di call center, berapa banyak portal yang dibuka untuk call center agents, untuk mengetahui satu kasus. Ada banyak ya. Nah dengan adanya AI ini mereka akan summary. Oke, contoh ya boleh bikin. Pak Alex sudah pergi ke customer service di branch. Lalu Pak Alex ternyata masih telepon. Berarti apa sih masalah Pak Alex sebelumnya gitu. Jadi dari situ akan diberikan summary. Pak Alex itu sudah melakukan apa gitu. Tanpa menanyakan ulang kembali. Jadi ada konteksnya. Creative agents. Kita sekarang banyak bekerja sama dengan media untuk memberikan narasi dan bagaimana creating content dengan Veo 3 menggunakan AI. Data agents, bagaimana memberikan insight data terhadap organisasi. Banyak lagi dari coding agents, security agents, dan juga partner agents. Nah, organisasi itu melihat banyak banget nih agentsnya.
yang mana agents yang harus digunakan. Oleh karena itu, Google melaunch yang namanya Google Agent Space. Di mana Google Agent Space, apa sih Google Agent Space? Memberikan single platform untuk building, untuk managing, dan untuk adapting AI secara at scale gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa proactively untuk mencari semua data yang tersedia di enterprise organizations Bapak dan Ibu dan understand menggunakan Gemini dan pre-built agents yang ada di agent space dan bagaimana orchestrating all these agents untuk membantu productivity dari Bapak dan Ibu. Tentu saja dengan di backup dengan Google Security, dengan governance dan dengan compliance control yang baik. Ini adalah contoh dari Google Agent Space. Ini saya bikin, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Ini adalah contohnya dari customer service di bank. Ini sudah ready ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti mau mencoba-coba Google Agent Space, silakan hubungi teman-teman di MII. Jadi dia mau cari bagaimana catatan yang sesuai dengan properti, apakah sini sudah di-approve atau enggak KPR-nya, melakukan summarizations dari data nasabah. Bukan hanya itu, yang tadi saya bilang, ini ada day one-nya bagaimana bisa memberikan chat-based experience dan juga unlocking insights dari dokumen-dokumen yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu dan dari semua rich media mereka tuh bisa baca untuk create agentic AI-nya. Day 2 kita bisa memberikan bagaimana bisa applied untuk connecting semua works applications seperti dengan Salesforce, bahkan dengan Microsoft SharePoint. Kalau misalnya, oh saya tidak pakai Google Workspace, saya pakainya Microsoft, ini bisa connecting dengan Microsoft. Dan kemudian ongoing-nya mungkin, oh saya mau bikin AI agents berdasarkan kebutuhan saya di perusahaan. Nah itu juga bisa. Banyak kali dari perusahaan yang saya temui, itu sebelumnya akan bilang, saya use case-nya yang pertama apa ya? ROI-nya bagaimana ya? Jadi banyak yang menanyakan karena AI ini setiap kali mungkin Bapak Ibu pergi event pasti akan menyangkut mengenai AI. Benar ya? Nah kita launching namanya Indonesia Berdaya, di mana ini adalah cross industry. Bagaimana kita bisa develop Gen AI atau AI use case agentic solutions yang sesuai dengan industri Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah immersion yang kita sudah punya nih template-nya, framework, kita menyediakan framework. Oke, misalnya kamu mau menjalankan ini adalah average dari percentage untuk rasio untuk ROI-nya gitu. Jadi seenggaknya dari pemilihan use case itu Bapak dan Ibu kita akan terapkan framework. Decision-nya di tempat Bapak Ibu sendiri gitu. Dan juga ketika misalnya use case-nya sudah dipilih nih dari biasanya kita akan ketemu tuh kalau satu perusahaan 50 sampai 80 use case easily, tapi nanti kita akan lihat dari use case tersebut yang mana yang kita harus jadikan piloting yang paling benar. Nah kita akan bersama-sama untuk piloting dan juga untuk memberikan AI ready workforce. Ada lagi blokernya semuanya AI, tapi gimana dengan security saya? Nah bagaimana kita menjadikan security ini adalah bagian bersama-sama dan harus balance. Bukan hanya AI-nya dibuka ya, tapi tidak ada security-nya, kita harus make sure bagaimana staying ahead untuk threats yang akan ada. Bagaimana kita memastikan kalau ini ethical. Yang terakhir, bagaimana kita bisa balancing antara security dan innovation. Jadi nggak bisa ini untuk tidak ditinggalkan ya. Saya ingin sharing mengenai Meratus. Meratus adalah logistik Indonesia salah satu yang terbesar. Nah, waktu
kita berbicara dengan tim leadership dari Meratus, Meratus pertanyaannya gini, gimana kita bisa tahu di mana vulnerable titik untuk kita bisa mengidentify security posture. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kita bisa ada threat intelligence terhadap orang yang mencoba untaking kita. Bagaimana kita bisa stay compliant karena kita sekarang adanya di cloud. Nah, dengan itu kita bersama-sama dengan Meratus untuk strengthen their security posture untuk uncovering nih bagaimana dengan Google Cloud Security Platform kita bisa juga untuk untuk uncover these vulnerabilities, apakah ada misconfigurations. Yang kedua, bersama-sama dengan red teaming itu proactively kita untuk actively looking di mana risk before it actually happens. Nah, bukan itu saja, kita supercharge dengan threat intelligence, juga dengan continuous risk improvement, dan juga adanya dari Gemini AI. Ini tadi turunannya, anaknya tadi kan Indonesia Berdaya untuk program AI, ini adalah turunannya untuk keamanan cyber. Reach out to us, sama kalau misalnya nggak ada connect-nya bisa ke teman-teman MII karena kita akan leverage, kita akan lihat bagaimana security operations platform di perusahaan Bapak dan Ibu. Tapi Van, saya nggak pakai Google Cloud, nggak apa-apa. Karena Google Security ini bisa di-apply di on-premise dan any cloud platform yang Bapak dan Ibu punya. Jadi kita integrated, applied threat intelligence dan AI agents, begitu juga untuk enabling your team in cyber security. Sudah bersama-sama dengan Metrodata dengan Google Cloud, kita tahun ini, setiap tahun kita logonya beda-beda ya, karena kita achievementnya beda-beda dan selalu bertambah berkat kerjasama yang sangat erat dengan Metrodata. Kita ada dengan Pertamina, Danamon, Bank BJB, BTN, UMN, dan Pertamina Lubricants. Terima kasih Metrodata dan terima kasih MII. Seterusnya kita akan lebih banyak lagi kerjasama karena Metrodata MII adalah managed partner dari Google Cloud. Saya mengundang untuk ke booth ada di level 1 dan di level 2. Di level 1 tentang Google Workspace dan tentang security. Di level 2, di level ini bisa untuk mengetahui lebih lanjut tentang agent space dan VO3. Jadi kalau penasaran mengenai agent space, penasaran mengenai VO3, silakan ke booth, nanti akan didampingi oleh tim Google Cloud. Kita juga ada hands-on lab, tapi sudah fully book. Jadi kalau misalnya yang sudah register, jangan lupa ke hands-on lab-nya, yaitu building your first agentic AI dengan Google Development Kit. Nah, juga ada dengan sharing session dengan Pak Hendy dari Meratus, bagaimana pengalaman menggunakan Google Cloud Security. Terakhir, kita akan mendemokan Google Agent Space lebih deep dive, bagaimana Agent Space, agentic AI, use case yang kita bisa sharing. Saya undang untuk ke ballroom A jam 3. Itu saja dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu, sampai jumpa tahun depan.